Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Dwi Anjani dengan NIM 192004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian audit. Pada penyelesaian audit, auditor mengevaluasi apakah penyajian keseluruhan laporan keuangan dan catatan-catatan kakinya telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mencakup evaluasi apakah laporan keuangan individual mencerminkan penggolongan yang tepat dan penjelasan akun-akun selaras dengan persyaratan, dan bahwa informasi disajikan dalam bentuk yang tepat dan dengan terminologi yang tepat pula sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Review atas utang bersyarat dan komitmen. Utang bersyarat adalah kewajiban potensial kepada pihak luar di masa datang yang jumlahnya belum diketahui yang merupakan akibat dari aktivitas yang telah terjadi sebelumnya. Utang bersyarat yang material harus diungkapkan dalam catatan kaki laporan keuangan. 3 kondisi untuk keberadaan utang bersyarat antara lain: yang pertama, terdapat potensi pembayaran kepada pihak luar atau pengurangan aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau pengurangan aset yang akan datang. Yang ketiga, hasil akhirnya akan ditentukan oleh kejadian atau kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Standar akuntansi menggunakan 2 pendekatan berkaitan dengan kerugian akibat kontingensi. Pengukuran pertama kontingensi menggunakan metode nilai wajar, dan pendekatan kedua menggunakan tingkat kemungkinan. Beberapa jenis utang bersyarat yang sering menjadi perhatian auditor antara lain: 1. Perkara pengadilan akibat pelanggaran atas hak paten atau pelanggaran lainnya. 2. Pajak penghasilan yang masih menjadi persoalan. 3. Garansi produk. Yang keempat, utang wesel didiskontokan. 5. Jaminan atas utang pihak lain. Dan yang terakhir, saldo belum digunakan dari letters of credit yang sedang berjalan. Selanjutnya, tujuan utama auditor dalam memeriksa utang bersyarat adalah: 1. Menilai perlakuan akuntansi atas utang bersyarat yang diketahui untuk memastikan apakah manajemen telah menggolongkan kontingensi dengan tepat. Tujuan penyajian dan pengungkapan penggolongan. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen, atau penyajian dan pengungkapan kelengkapan. Prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Apabila kontingensi diperiksa tersendiri, auditor biasanya melakukan pengujian beberapa hari menjelang penyelesaian audit untuk menjamin ketetapan verifikasi. Pengujian utang bersyarat menjelang berakhirnya audit lebih merupakan review daripada penyelidikan awal. Langkah pertama dalam pengauditan kontingensi adalah menentukan apakah terdapat kontingensi atau tujuan penyajian dan kelengkapan keberadaan. Begitu audit menemukan keberadaan suatu kontingensi, maka pengevaluasian materialitas dan catatan kaki pengungkapan biasanya dapat dilakukan dengan lebih memuaskan. Prosedur audit untuk menemukan komitmen. Pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit pada setiap area audit. Sebagai contoh, dalam memeriksa transaksi penjualan, auditor harus waspada dengan kemungkinan adanya komitmen penjualan. Begitu pula komitmen pembelian bahan baku atau peralatan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari audit atas setiap akun tersebut. Auditor juga harus paham dengan kemungkinan komitmen ketika ia membaca notulen rapat, kontrak-kontrak, dan arsip korespondensi. Meminta keterangan dari penasehat hukum klien merupakan prosedur utama yang diandalkan auditor untuk mengevaluasi litigasi dan klaim lain terhadap klien yang diketahui dan mengidentifikasi jika masih ada yang lainnya. Komunikasi langsung dengan penasehat hukum eksternal entitas dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah litigasi dan klaim diketahui, dan estimasi manajemen atas dampak keuangan, termasuk biaya, adalah masuk akal. Auditor dapat melakukan komunikasi langsung dengan penasehat hukum eksternal entitas melalui surat permintaan keterangan yang umum. Menelaah peristiwa kemudian.
auditor harus menelaah transaksi dan kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah transaksi atau kejadian tersebut mempengaruhi kelayakan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tahun yang diperiksa. Prosedur pengauditan yang disyaratkan oleh standar audit untuk memeriksa transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tersebut disebut menelaah peristiwa kemudian atau penelaahan setelah tanggal neraca. Tujuan auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian adalah untuk yang pertama memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Tipe-tipe peristiwa kemudian. Ada dua tipe peristiwa kemudian yang membutuhkan pertimbangan manajemen dan dievaluasi oleh auditor, yaitu 1. Peristiwa kemudian yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan oleh karenanya memerlukan penyesuaian atas jumlah-jumlah dalam laporan keuangan tahun ini. 2. Peristiwa kemudian yang tidak memiliki dampak langsung atas jumlah-jumlah dalam laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Proses audit atas peristiwa dan fakta sesudah tanggal neraca. Prosedur audit atas peristiwa dan fakta sesudah tanggal neraca dalam 3 situasi. Yang pertama, peristiwa terjadi antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor. 2. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor sesudah laporan keuangan diterbitkan. Melaksanakan prosedur analitis akhir. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur analitis mendekati akhir audit yang membantu auditor ketika membentuk kesimpulan keseluruhan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan tersebut antara lain: 1. Tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. 2. Ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. 3. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa sesudah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Surat ditujukan kepada manajemen. Tujuan pengiriman surat ditujukan kepada manajemen adalah untuk memberi informasi kepada personil klien tentang rekomendasi yang diberikan akuntan publik untuk perbaikan suatu bidang tertentu dalam bisnis klien. Banyak kantor akuntan publik membuat surat ditujukan kepada manajemen pada setiap audit yang dilakukannya untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa kantor akuntan publik memberi manfaat tambahan kepada entitas yang diauditnya di luar jasa audit.
Pengiriman surat ditujukan kepada manajemen bukan merupakan kewajiban kantor akuntan publik, walaupun hal ini hampir selalu dilakukan oleh kebanyakan kantor akuntan publik. Oleh karena itu, standar audit tidak mengatur tentang hal ini. Tahap penyelesaian audit sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu audit. Pada tahapan ini, auditor melaksanakan pengujian-pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, termasuk mengkaji ulang kontingensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga mengkaji ulang kecukupan bukti audit dan keputusan yang dicapai untuk menentukan apakah hal tersebut mendukung opini audit. Selanjutnya, auditor mengkomunikasikan temuan-temuan audit serta hal-hal penting lainnya kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.